Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup semuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya.
syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
Silakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan
menjadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu. Bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam perhimpunan putra-putrimu pada pagi hari ini, kami dapat mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang penolong kami dan selalu setia kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itulah kami telah menyembah dan memuji nama-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sekarang Engkau yang telah bertahta, kami undang untuk bersabda kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah, kami membutuhkan firman-Mu, sebab segala sesuatu akan lenyap tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, hamba-Mu yang serba biasa ini, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa dengan jelas dan jernih oleh kemampuan Roh Kudus, sehingga kemuliaan hanya bagi Bapa saja. Kami menyerahkan saat yang teduh ini untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan saudara duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa di rumah Tuhan dalam sukacita dan anugerah-Nya. Saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam pagi hari ini sejak awal lagi jam 5:30 dalam rumah Tuhan ini sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul adalah Golden Rule atau kaidah kencana, atau bahasa biasanya adalah hukum emas. Hukum emas atau kaidah kencana, Golden Rule ya. Sebenarnya istilah ini adalah istilah yang memang ditempatkan atau diberikan kepada satu ayat di dalam Alkitab, dan itu sebabnya nanti kita akan mempelajari ini. Ini disebut Golden Rule, disebut hukum emas atau kaidah kencana karena emas itu adalah logam mulia. Jadi berarti kalau ini Golden Rule itu berarti ini adalah hukum yang mulia dalam kehidupan. Walaupun mungkin ada perhiasan-perhiasan yang harganya lebih mahal dari emas, tapi kita tahu bahwa emas adalah lambang dari kemuliaan. Jadi karena itu ini adalah sesuatu prinsip hidup yang sangat mulia, prinsip hidup yang sangat mulia. Saya akan memulai dengan membuat deklarasi bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Allah yang super jenius atau manusia yang super jenius. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, saudara-saudara, kalau kita mengetahui ada orang yang membaca buku, satu buku dibaca, lalu kemudian dia membuat ringkasan. Dan ringkasannya itu terdapat dalam satu halaman kertas kuarto begitu. Lalu diberikan kepada pengarangnya misalnya, apakah ringkasan dari buku ini yang
satu buku diringkas dalam satu lembar kuarto, ini benar isinya. Lalu kemudian penulisnya mengatakan, iya itu benar gitu. Itu memang intisari dari buku saya. Wah, berarti kita anggap itu dia pintar ya. Dia pintar orang itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang meringkas satu buku hanya dalam satu paragraf saja, beberapa kalimat, satu paragraf, dan kemudian diberikan kepada penulisnya, dan penulisnya ngomong, wah itu betul, itu memang betul isi inti dari buku saya. Saya kira kita katakan, wah orang ini luar biasa pintar ya gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau ada puluhan buku, 40 buku, 30 buku, 39 buku gitu. Dibaca oleh orang, lalu orang itu kemudian membuat ringkasan dari 39 buku, dan ringkasannya dikatakan itu di dalam satu halaman folio, lalu diberitahukan itu kepada semua penulisnya, apakah ini benar ringkasan dari semua buku kalian? Dan mereka mengatakan betul. Saya kira orang ini jenius ini. Yang lebih jenius lagi, kalau ada 39 buku, diringkas oleh satu orang, hanya terjadi dalam satu kalimat. Dan semuanya katakan, itu betul. Itu namanya super jenius. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saya buktikan. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Coba kita akan membaca teks firman Tuhan itu. Dan kalau kita membacanya, maka kita mendapatkan teks firman Tuhan yang segala sesuatu, apa saudara? Yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, apa katanya? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Titik. Lalu kemudian katakan apa? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh perjanjian lama pada waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi itu sudah selesai, 39 buku itu. Dan buku itu biasanya disebut Tanak ya, karena singkatan dari Taurat, Nebiim, Ketubim. Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Itu seluruh perjanjian lama. Tetapi kadang-kadang orang juga menyebutnya seluruh perjanjian lama itu disebut kitab Taurat dan para nabi. Jadi ini Tuhan Yesus datang dan kemudian membuat ringkasan dari 39 buku kita itu dalam satu kalimat saja. Dan kalimatnya berbunyi adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, pada waktu kita membaca teks firman Tuhan ini menjadi hukum kehidupan, menjadi falsafah kehidupan. Dan kadang-kadang kita dengan sangat cepat kemudian membuat kesimpulan, saya tahu itu, itu hukum itu kan sebenarnya hukum yang biasa kita terapkan loh. Yaitu kalau kamu menjadi orang yang tidak mau dipukul, jangan memukul, itu kan. Saya sudah belajar dari sejak saya kecil. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu nggak mau ditampar, jangan menampar. Kalau kamu nggak mau dirasani, apa ngerasani gitu ya? Jangan ngerasani gitu ya. Wah, saya sudah tahu hukum itu. Coba mari kita periksa. Apakah itu adalah yang dimaksudkan oleh hukum ini ya? Nah, saudara-saudara, sebenarnya saya tadi mengatakan bahwa ini adalah golden rule karena memang sebenarnya kalau kita menjadi pelaku dari hukum prinsip kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang derajatnya itu mulia luar biasa. Ini kemuliaan yang luar biasa. Coba saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat tingkat-tingkat kemuliaan dari perbuatan manusia ya. Yang pertama-tama, boleh diklik sekarang. Jadi saya anggap hukum ini adalah mengatasi semua keluhuran dari rumusan hidup tokoh-tokoh manusia di muka bumi ini. Mari kita akan lihat dari tingkatan-tingkatannya yang biasanya orang-orang tindakan dalam kehidupannya. Yang pertama, klik. Bagaimana menurut saudara kalau orang adalah orang ini? Wah, saudara, pagi-pagi kita sudah diminta untuk berpikir ya, karena kita berhadapan dengan Tuhan kita yang jenius itu ya. Kalau kita jahat terhadap orang yang baik, nilai hidup kita menurut saya adalah minus. Betul ya?
ada orang baik kepada kita, lalu kepada orang tersebut kita jahat, berarti nilai hidup kita minus. Kira-kira bisa diterima nggak? Bisa. Saya kadang-kadang juga heran. Saya melihat ada dua orang ya di masyarakat, yang katakanlah A itu, lalu kemudian A ini pinjem kepada B karena dia punya kebutuhan. Waktu dia pinjem baik-baik gitu. Lalu kemudian pada waktu B punya kebutuhan, B ini minta itu uangnya itu dikembalikan. Lalu kemudian A ini menanggapi pertama-tama dengan baik-baik. Tapi ketika B agak memaksa supaya uangnya segera dikembalikan, si A ini jadi galak luar biasa. Seolah-olah dia yang justru punya hak untuk marah kepada si B itu. Padahal yang ini adalah meminjami. Seharusnya kan yang berhak marah yang mana? Yang meminjami atau yang dipinjami? Tapi ada yang dipinjami itu lebih galak daripada yang meminjami. Dan akhirnya malah marah. Nah itu kan kebaikan, ya saudara, dibalas dengan jahat. Sudah dipinjami kan mestinya terima kasih. Tapi waktu diminta balik malah dimarah-marahi. Yang meminjami itu kan namanya jahat. Ya, kebaikan ya dibalas dengan kejahatan. Jadi kita jahat terhadap orang yang baik, itu hidup kita minus sebenarnya. Nah, yang agak di atasnya sedikit menurut saya adalah ini. Kalau kita jahat terhadap yang jahat. Loh Pak, jahat kok lebih baik toh Pak? Loh, tadi kan orang baik kita jahati. Tapi kalau orang jahat kita jahati, itu lebih baik daripada kita menjahati orang baik, betul kan? Repot juga ya ini. Ada orang baik kita jahati. Lebih baik mana dengan orang jahat kita jahati? Lebih baik mana? Lebih baik yang jahat kita jahati kan? Jadi dan kadang-kadang kita pada waktu melakukan kelakuan seperti itu, kita sebenarnya tidak merasa bersalah. Saya tidak mau cari contoh dari orang lain, gini saja lah. Dahulu pada waktu saya baru menikah dengan Bu Esther, anak-anak masih kecil-kecil, Ayu dan Bagus kecil, kebetulan semua saudaranya Bu Esther itu ada di Jakarta, papa mamanya di Jakarta, papa mamanya sudah meninggal dunia. Jadi karena itu kami berusaha setiap 6 bulan sekali kunjungi di Jakarta. Nah, karena pada waktu itu mau irit maka bawa mobil saja. Lalu saya sudah biasa nyetir dari Malang ke Jakarta itu. Saya tahu ritmenya akhirnya ya. Tiap 6 bulan sekali Malang Jakarta, Jakarta Malang gitu. Belum ada tol. Nah, jadi biasa. Nah pada waktu saat-saat lagi di tengah-tengah perjalanan biasanya kencang sekali nyetirnya ya. Pada waktu kencang itu tahu-tahu ada mobil lain gitu misalnya tahu-tahu mengambil jalur saya gitu, sehingga saya akhirnya terkejut, saya harus rem mendadak gitu. Wah, 1 kali dia lakukan, lalu kemudian akhirnya nanti 1 kali ada kesempatan saya mendahului dia, dan tapi ternyata di satu tempat lagi dia lakukan yang begitu lagi. Memang dia ini orang pengebut yang luar biasa, jadi selalu begitu sampai 3 kali. Lalu dalam hati saya katakan, dipikirnya cuma dia yang bisa lakukan itu, gitu saya katakan. Lalu akhirnya saudara-saudara saya ambil kesempatan, saya salib dia, dan pada waktu saya salib dia, saya perlakukan seperti dia. Ya, saya salib, lalu saya tarik ke diri, lalu saya rem, lalu dia akhirnya nging. Dalam hati puas luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah ini sekarang satu-satu, ya toh, draw namanya, ya 1-1. Wah, jelek dibalas dengan jelek, kan puas kan? Nggak ada yang ngaku. Kayaknya saudara-saudara juga pernah melakukan yang itu ya tuh. Rasa nokon. Nah ya, ini jahat dibalas dengan jahat. Itu lebih baik daripada orang baik kita jahati. Dan kita kadang-kadang katakan, apa nih keadilan gitu kan saudara? Keadilan, adil kan? Kalau baik dibalas baik, kalau jahat dibalas jahat, ya itu keadilan. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik di atasnya. Ini begini, tidak membalas kejahatan. Betul? Kita dijahati, lalu kita nggak membalas. Dan orang kadang-kadang bangga luar biasa melakukan ini. Tapi bayangkan sekarang, saya dijahati, tapi saya nggak membalas. Apa yang saya lakukan? Nggak melakukan apa-apa.
Jadi sebenarnya prestasi hidup saya masih 0 karena saya tidak berbuat apa-apa. Betul? Pak saudara kok diam ya? Saya dijahati, saya nggak berbuat apa-apa. Kan saya belum berbuat apa-apa. Belum ada aktifnya. Saya cuma pasif. Saya yang dijahati, saya nggak membalas. Dan kita anggap ini sudah keluhuran yang luar biasa. Nah, coba saudara, perhatikan. Yang saya katakan tadi, perenungan saya tadi, yang mengatakan bahwa kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Mengekang diri kita, tidak melakukan apa-apa kepada orang lain yang jahat. Memang itu baik. Tapi kita belum berbuat apa-apa itu berarti. Saudara ada di sini? Mengerti maksudnya? Saya dijahati sama orang, saya nggak membalas. Baik memang, tapi kan saya belum berbuat apa-apa. Belum ada tenaga dalam diri saya keluar untuk berbuat kepada orang itu. Dan kadang-kadang kita bangga. Kalau tidak salah saya pernah mendengar orang mengatakan ini adalah ajaran satu falsafah hidup yang cukup luhur di dunia ini. Ya. Yaitu kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Jangan nyubit itu berarti belum berbuat apa-apa. Kalau nggak mau ditempeleng, jangan nempeleng. Kita anggap itu hebat. Padahal kita belum berbuat apa-apa. Tapi ajaran Tuhan Yesus tadi sebenarnya lebih tinggi dari ini. Coba kita kembali lagi ke teks firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, apa saudara? Perbuatlah demikian. Memproduksi perbuatan. Bukan hanya mengekang tidak berbuat. Tapi memproduksi perbuatan. Nah ini saya anggap adalah lebih luhur dari yang tadi. Dan ini adalah yang paling luhur. Apa rumusannya? Kalau diklik berikutnya. Proaktif untuk berlaku baik kepada siapapun. Memenuhi keinginan yang baik dari orang itu. Nah ini adalah baik sekali, ini surplus. Ini bukan tidak berbuat, tapi segala sesuatu yang dikehendaki orang lain kamu berbuat, perbuatlah kepada mereka. Jadi begini saudara, ajaran Tuhan Yesus ini bukan mengatakan kalau nggak mau dicubit jangan nyubit, kalau nggak mau ditempeleng jangan menempeleng. Bukan itu bukan ajaran ini. Ajaran ini mengatakan kalau kamu melihat orang lagi sakit, orang sakit itu misalnya berpikir, aduh seandainya dia itu menolong mengambilkan air minum kepada saya akan senang. Lalu kita tanpa disuruh mengambilkan air minum kepada, berbuat sesuatu kepada orang. Maka itu yang dinyatakan oleh firman ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kita punya makanan 2 piring. Ada orang lain sedang kelaparan 3 hari gak makan. Kalau saya jadi dia, kemungkinan saya akan berpikir, yang dikehendaki ya. Aduh, kalau seandainya saya diberi setengah piring saja dari itu, saya mengucapkan terima kasih. Saudara paham maksudnya? Sebelum saya disuruh oleh orang itu, saya sudah berpikir, apa yang dia kehendaki, aku mau perbuat kepadanya. Dia sudah tidak makan 3 hari. Saya akan berikan 1 piring kepada dia. Maka dia akan terima kasih. Dia tahu apa yang saya kehendaki. Itu berarti firman Tuhan ini mengajar kita setiap kali kita bertemu dengan orang lain, siapapun itu. Kita harus berpikir, kalau Tuhan Yesus ajarnya, berpikir, kira-kira dia mau saya berbuat apa kepada dia. Lalu lakukan itu. Ada orang sakit, tidak dapat berjalan. Dia mau supaya kita akan memapah dia. Tanpa disuruh, kita papah dia. Maka itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Selalu berpikir apa yang orang ini mau saya berbuat kepadanya. Dan perbuatlah itu. Proaktif memproduksi perbuatan.
Nah, kalau kita bisa menjadi seperti orang itu, orang yang seperti itu adalah orang yang sangat diharapkan ada di muka bumi ini. Saya kira saya akan senang kalau melihat orang macam itu. Belum saya ngomong, saya lagi haus, dia tahu kalau saya haus dan dia punya 1 dus aqua. Dia berikan kepada saya 2 atau 3 botol. Saya akan sangat berterima kasih kepada dia. Mulai hari ini, saudara, kalau kita memang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mau melakukan Matius 7 ayat 12, harus selalu berpikir, apa ya yang dia mau saya perbuat kepadanya. Lalu perbuatlah. Bukan tidak berbuat, tapi berbuat sesuatu. Maka itu adalah hukum emas dalam kehidupan manusia. Amin. Selesai, saudara. Selesai. Tapi firman Tuhan ini belum selesai sampai kita jalankan dalam kehidupan kita. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu kelasnya luar biasa. Tinggi luar biasa. Kita tadi memuji-muji Tuhan Yesus. Itu tidak salah. Karena orang ini memang luar biasa. Bukan hanya jenius, tapi baiknya luar biasa. Nah sekarang saudara-saudara, perenungan saya berikutnya mengatakan begini. Yang kedua, kaidah ini, hukum ini berlawanan dengan keinginan umum manusia. Karena itu di ayat yang ke-13 dan ayat 14, kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa itu? Boleh diberikan kepada saya? Mengatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada apa saudara? Kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu yang besar itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara memang menjalankan hidup sesuai dengan golden rule ini seperti orang yang jalan di pintu yang sempit. Nggak enak. Kalau orang mau berbuat seenaknya sendiri, nggak peduli nyakiti orang lain, itu jalan di jalan besar. Tangannya dikopat, tapi kan sana kemari nyamplok orang, nggak peduli. Nah itu jalan besar. Tapi kalau jalan sempit itu hati-hati. Jangan sampai saya nyakiti orang. Bahkan saya selalu berpikir mengenai apa yang harus saya perbuat kepada orang. Ini jalan sempit. Sedikit orang yang menjalankannya. Tapi ini jalan luhur. Jalan sempit, tapi jalan luhur. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu menyanyi, di dalam dunia, ini maksudnya ada 2 jalan. Saudara mau pilih jalan lebar yang seenaknya sendiri kita berbuat? Kan hak manusia. Bukan, tidak bisa. Kita harus mengikuti jalan sempit ini. Artinya selalu memikirkan orang lain. Selalu menjadi berkat bagi orang lain. Sedikit orang yang mengikutinya, tapi ini jalan yang luhur luar biasa. Ini nilainya logam mulia. Dan moga-moga hari ini kita membuat keputusan yang sempit, apa itu? Jiwa bahagia. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan siapapun dia yang melakukan ajaran ini, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kok sepi ya saudara? Amin. Mungkin khotbah-khotbah semacam ini agak langka akhirnya di zaman yang seperti ini. Karena kita suka sekali kita diberkati. Tapi saya akan juga memberikan kepada saudara renungan yang ketiga. Yang barangkali kita akan semua senang. Renungan yang ketiga berbunyi apa? Tuhan sendiri adalah pelaku utama dari kaidah atau hukum yang luhur ini. Di mana ayatnya? Ayat 7 sampai ayat 11, yaitu ayat-ayat sebelumnya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, apa saudara? Menerima, dan setiap orang yang mencari,
mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat firman Tuhan yang suka kita kutip ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Ini biasanya kita kutip saat apa? Kita kutip saat kita berdoa. Tuhan, bukankah Engkau mengatakan bahwa kalau saya perlu saya minta kepadamu, kalau saya perlu mengetuk pintu, saya ketuk pintu itu, dan Engkau ternyata akan membukakan pintu itu. Artinya firman Tuhan itu kita pahami dengan benar, yaitu tiap kali kita perlu, kita selalu mengetuk pintu Tuhan. Lalu kemudian kita minta, Tuhan tolong penuhi keperluan saya ini. Saya bertanya, adakah orang-orang yang ikut ibadah ini yang doanya pernah dijawab oleh Tuhan? Atau mungkin lebih baik pertanyaan saya, adakah di antara kita yang ikut ibadah ini yang doanya sering dijawab oleh Tuhan? Apa sih artinya doa yang dijawab? Doa yang dijawab artinya apa yang kita kehendaki dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Berarti Tuhan sedang menjalankan Matius 7 ayat 12 ketika dia mendengarkan doa kita. Ternyata si Gunawan itu menghendaki supaya saya menyembuhkan dia karena dia sedang sakit. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, aku lakukan kepadamu. Aku lakukan kepadamu, yaitu aku menyembuhkan kamu. Paham maksudnya? Ketika Tuhan menjawab doa kita, sebenarnya dia sedang melakukan Matius 7 ayat 12. Sedang melakukan golden rule. Apa yang kita kehendaki, Tuhan melakukan buat kita. Tuhan lakukan buat kita. Berarti Tuhan sudah mempraktekkan hukum ini sejak purbakala. Makanya Tuhan itu tidak pernah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu yang Tuhan tidak pernah lakukan. Ini praktek Tuhan puluhan abad. Dan dia mau supaya kita menjadi seperti dia. Saya bertanya, boleh jujur, siapa di antara kita yang ada di sini yang pernah berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Saya bertanya, pada waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan dan doa kita dijawab, kita senang atau enggak senang? Tuhan mau orang-orang lain juga senang. Karena pada waktu mereka menghendaki sesuatu, ternyata kita datang kepada mereka seperti Tuhan datang kepada mereka dan memberikan apa yang mereka kehendaki. Satu kali saja kita hidup, saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Supaya kalau waktu kita meninggalkan mereka, mereka akan mengatakan, saya sangat kehilangan orang ini. Sebab apa saja yang saya kehendaki, selalu dia berikan kepada saya. Kalau dia tidak bisa memberikan hal itu kepada saya, minimal dia mendoakan kepada saya. Dan saya akan berterima kasih kepada orang semacam ini. Seorang yang menjadi pelaku hukum yang mulia, hukum yang penuh dengan keagungan. Tuhan tolong kita. Bagian yang terakhir dari renungan saya mengatakan ini, kita dapat benar-benar berharap kepada Tuhan, betul? Setiap kita perlu, kita doakan. Itu berarti kita menyampaikan apa yang kita kehendaki. Dan kita mau Tuhan menjawab. Moga-moga kita juga akan menjadi alat Tuhan untuk menjawab doa orang lain. Ketika kita datang kepada orang lain, melakukan apa yang dia kehendaki, aku lakukan padanya. Kunjungi orang sakit, karena orang sakit pasti suka dikunjungi. Beri bantuan kepada mereka yang berkekurangan, karena orang yang berkekurangan pasti suka untuk diberi bantuan. Doakan mereka yang sedang dalam kebingungan, karena mereka pasti suka untuk didoakan. Semua yang orang lain kehendaki untuk kita lakukan padanya, akan kita lakukan. Saya kira satu kehendak yang tidak boleh kita lakukan, kehendak yang tidak suci.
Mohon maaf, kalau ada cewek yang menghendaki supaya saya akan nyeleweng dengan dia, itu bukan termasuk dalam hukum ini. Semua kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah kita mesti datang sebagai jawaban doa dari Tuhan bagi mereka. Mohon maaf, saya tidak datang dengan firman Tuhan yang penuh dengan gegap gempita. Tapi saya menawarkan keluhuran hidup. Dan moga-moga kita memilih untuk menjadi orang yang hidup satu kali di muka bumi ini. Dan ternyata kita memilih untuk hidup dalam keluhuran. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Respons terhadap firman Tuhan ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana kalian, bagaikan bejana siap dibantu dengan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdoa kepada Tuhan, meminta ampun dalam tingkah laku kita yang telah lalu, yang tidak sesuai dengan hukum emas ini. Tapi juga pada saat yang sama kita mau meminta pertolongan Roh Kudus, supaya dalam sisa hidup kita sampai Dia memanggil kita, kita akan dapat menjadi pelaku dari hukum emas ini. Siapapun kita yang ingin menaikkan doa semacam itu, saya mau kita akan menyanyi lagu ini kurnya sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan keseriusan kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu
minta ampun atas kehidupan kami yang silam, di mana kami tidak menjadi pelaku dari firman-Mu ini. Tapi kami memohon Roh Kudus akan menolong kami, supaya mulai hari ini sampai Tuhan memanggil kami, kalau kami memang mau disebut sebagai pengikut Yesus, tolonglah kami untuk menjadi seperti Engkau, menjadi orang yang melakukan golden rule ini, kaidah kencana ini ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mata kami, telinga kami akan menjadi peka dengan kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar kami. Dan tanpa disuruh, kami minta Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukan perbuatan baik itu kepada mereka, sehingga nama Tuhan akan dikuduskan dan dimuliakan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara mengenai firman ini, memohon Roh Kudus untuk menolong kami semua, supaya kami selalu diingatkan akan kebenaran ini, sampai kami menjadi pelaku sehari-hari dari firman-Mu ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa ini. Semua yang setuju sama-sama katakan amin. Silakan ibu. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.